Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Fatmawati dari Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Estefanatus Samsiah, SHI MSI. Adapun video ini nantinya akan membahas mengenai toleransi, dengan topik spesifiknya yaitu mengenai praktek toleransi di lingkungan Ciliwung yang satu terhadap masyarakat Katolik atau Protestan tercermin dari tradisi kunjungan pada Hari Raya Natal. Kenyataan sosiologis bahwa bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia terbentuk. Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Terdapat 6 agama yang diakui di negara Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Kerukunan umat beragama atau toleransi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang akhir-akhir ini mencuat atau sering diperbincangkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulik informasi mengenai aktualisasi toleransi di Kabupaten Jember, tepatnya di lingkungan Ciliwung, Gang 1, Jember Lor, Patrang, Jawa Timur. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat pada masyarakat Gang Ciliwung. Masyarakat di lingkungan ini terdiri dari berbagai etnis, yaitu Jawa, Madura, dan Tionghoa. Berbagai budaya dan berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik. Adanya ketoleransi antar golongan etnis dan umat beragama merupakan salah satu bentuk keharmonisan yang perlu dipertahankan. Di keharmonisan masyarakat di lingkungan ini dan beberapa kebiasaan yang ada, saya menyoroti salah satu tradisi yang cukup menarik bagi saya, yaitu tradisi kunjungan dari rumah ke rumah tetangga yang sedang merayakan Hari Raya Natal atau yang beragama Katolik dan Protestan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan salah satu warga lingkungan Ciliwung Gang 1 beragama Katolik yang turut dalam kegiatan tersebut, dan kebetulan beliau juga merupakan pengurus RT setempat. Di sini, saya akan berbincang dengan beliau terkait pandangan, perasaan, tanggapan, dan harapan beliau dari adanya kegiatan ini. Beliau adalah Bapak Filipus Ponimin. Berikut sesi dokumentasi wawancara kita dengan beliau. Sebelumnya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, jadi begini Pak, maksud kedatangan saya ke sini untuk melakukan wawancara terkait tradisi kunjungan antar umat beragama, seperti kunjungan di hari Raya Natal oleh warga sekitar terhadap warga lain yang beragama Katolik dan Protestan. Menurut saya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan toleransi yang sangat baik antar umat beragama. Jadi, saya berkeinginan untuk membahas terkait hal tersebut dan saya dokumentasikan, yang mana nantinya akan saya publikasi di media sosial sebagai bentuk praktik toleransi yang baik sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakat lainnya. Apakah Bapak berkenan dan bersedia untuk saya dokumentasi dan saya wawancarai? Baik, mungkin sebelum kita melakukan wawancara pada malam hari ini, mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu, karena kita sebelumnya di awal belum ada perkenalan, jadi kita perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin di sini Bapak bisa jelaskan data diri seperti nama, tempat tinggal, kedudukan, pekerjaan, atau mungkin juga dengan tanggal lahirnya sekalian. Mungkin bisa. Nama saya Filipus Ponimin, kelahiran Malang. Iya. Alamat Jalan Ciliwung, Gang 150. Iya. Kerjaan di driver atau dari guru. Oke. Katolik. Oke. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat gambaran kegiatan kunjungan di Hari Raya Natal tersebut seperti apa, dan apa yang dilakukan warga yang beragama Katolik atau Protestan pada saat kegiatan tersebut. Kalau di lingkungan sini, bukan hanya di non-muslim aja, sudah menjadi kebiasaan kalau warga sini, khususnya RT 05 ya. Iya. Itu dari dulu sekarang sudah berapa tahun yang kita jalani dan kita sudah jadi kebiasaan lah. Contohnya ini mayoritas kan muslim. Iya. Kita yang non muslim juga beberapa orang, tapi waktu Idul Fitri kita juga mengadakan halal bihalal. Semua warga, walaupun itu muslim non muslim, kita bersatu untuk menyambut hari raya itu bersama, silaturahmi untuk menjaga kerukunan kita bersama. Sedangkan kami yang merupakan minoritas non muslim, kira-kira ada 3 kakak kalau di RT ini, sudah menjadi kebiasaan kalau setiap tanggal 25 kita pasti dikunjungi sama yang
muslim, saudara-saudara kita yang muslim itu sudah berjalan bertahun-tahun selama saya menjadi pengurus RT 05. Itu yang sudah menjadi kebiasaan, dan kita merasa senang dan merasa rukun karena kita dikunjungi oleh saudara-saudara kita yang muslim. Kita juga menjamu seadanya. Itu jamuan itu tidak merupakan nomor satu. Yang nomor satu itu kerukunannya, kebersamaannya, dan saling menghormatinya antara agama, khususnya di RT 05 ini sudah jalan begitu baiknya. Itu sampai sekarang masih bertahan. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak selaku masyarakat yang beragama Katolik atau Protestan tentang adanya kebiasaan ini, dan bagaimana harapan Bapak mengenai kegiatan ini ke depannya? 05 itu yang sudah menjadi kebiasaan, dan kita merasa senang dan merasa rukun karena kita dikunjungi oleh saudara-saudara kita yang muslim. Kita juga menjamu seadanya. Itu jamuan itu tidak merupakan nomor satu. Yang nomor satu itu kerukunannya, kebersamaannya, dan saling menghormatinya antara agama, khususnya di RT 05 ini sudah jalan begitu baiknya. Itu sampai sekarang masih bertahan. Tapi juga dari pengurus kami sudah menjadi tradisional untuk lingkungan sini, kita harus berlanjut. Tapi sementara ini baru ada pandemi, kita tidak ada mengadakan halal bihalal, Natalan, rumput kita tidak mengadakan. Kita juga mengikuti protokol kesehatan. Itu. Oke, mungkin untuk penutup kita yang terakhir nih Pak, gimana pesan-pesan Bapak untuk masyarakat luar yang mungkin biar sebagai bentuk toleransi yang bisa dicontohkan, yang bisa dipraktekkan kehidupan mereka itu seperti apa, kayak yang kita lihat, kita cermin dari kehidupan dari masyarakat Ciliwung yang bisa mereka petik contohnya mungkin. Kita bukan memberi contoh ya, dalam kita berperilaku menunjukkan kita perilaku yang baik. Saya kira nanti juga saudara kita juga menilai lah, bukan kita juga mau dinilai, enggak. Kita juga memberi contoh ya, seperti itulah kita kebiasaan kita. Contohnya di lingkungan kita sini ada kegiatan gotong royong, kita harus membantu dan bekerjasama dengan saudara kita. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, makasih kembali. Nanti akan kami post di media sosial kami jika nanti Bapak berkenan bisa menonton media sosial kami untuk melihat cuplikan hasil wawancara kita pada malam hari ini. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akan pamit undur diri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mengisi pendapat dari salah satu warga Gang Ciliwung 1 yang beragama Islam dan merupakan pelaku di dalam kegiatan tersebut atau kegiatan kunjung-kunjung di Raya Natal. Kebetulan beliau juga merupakan salah satu pengurus PKK di lingkungan tersebut. Beliau adalah Ibu Rumiati. Melakukan wawancara terkait kegiatan toleransi yang ada di lingkungan Ciliwung 1 ini, yaitu kebiasaan kunjung-kunjung dari Natal yang kita lakukan dari masyarakat kita terhadap masyarakat yang beragama Katolik atau Kristen. Nah, nantinya saya akan melakukan wawancara kepada Ibu, memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti akan saya record dan akan saya dokumentasikan. Nantinya dokumentasi ini akan saya post di media sosial kami, yaitu YouTube maupun Instagram, sebagai bentuk representatif dari kegiatan toleransi yang mungkin bisa dicontoh oleh masyarakat, kayak gitu. Mungkin apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai dan saya posting nantinya? Iya, bersedia. Baik, begini Bu, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama Bu, kegiatan ini kan sudah berlangsung dari tahun ke tahun ya. Itu untuk kebiasaan dari kegiatan ini kayak kegiatannya itu dimulai dengan apa? Seperti apa alurnya? Apakah ada pertemuan terlebih dahulu atau ada janjian terlebih dahulu sebelum kita ke rumah warga? Ataukah kita langsung berkumpul di rumah orang yang melakukan kegiatan tersebut atau bagaimana? Kan biasanya di sini itu kan ada PKK. Kalau kita mau anjang sana yang merayakan Natal itu diumumkan di PKK bahwasannya tanggal 25 pagi antara jam 9 dan 10. Jam 10 itu kita anjang sana ke warga yang merayakan Natal. Dan kita sudah janjian di suatu tempat, nanti ke rumah siapa dulu. Kan warga kita ada beberapa yang merayakan seperti itu. Baik. Lalu apakah bagaimana setelah Ibu
lihat atau respon masyarakat? Apakah masyarakat itu merasa senang atau menunjukkan bahwa mereka ikut merayakan kegiatan ini dengan berkunjung-kunjung, ataukah ada rasa yang lain yang mereka rasakan, ataukah mungkin mereka keberatan atau bagaimana? Enggak, mereka nggak keberatan dan nggak ada paksaan harus ikut merayakan, harus ikut hadir, nggak ada. Yang ada waktu yang istilahnya memang mau menghormati, saling menghargai satu sama lain, monggo ikut. Yang nggak mau juga nggak apa-apa, seperti itu. Karena ini kan 2 tahun ini corona, jadi kita nggak ada anjang sana, seperti itu. Oke, lalu dari pihak yang menerima tamu nih, Mbak, apa sih yang mereka berikan untuk menjamu para tamu ini? Seperti apa saja yang mereka persiapkan untuk masyarakat atau tetangga-tetangganya? Mereka, ya alhamdulillah mereka dengan sukacita ya, memang mereka itu juga merayakan dengan senang hati menyambut kita. Ya ada hidangan-hidangan mulai makan, minum, seperti itu. Mereka sudah siap menerima kita. Oke. Lalu bagaimana pendapat Ibu ataupun harapannya dari adanya kegiatan ini? Apakah Ibu nantinya menginginkan harapan ini terus terlaksana, atau anak cucu kita nanti bisa tetap merasakan kegiatan ini? Seharusnya seperti itu kalau di RT kita. Soalnya di RT-RT lain itu meskipun ada yang beragama lain, nggak ada silaturahmi seperti itu. Jadi harapan saya ya di warga kita itu terus berjalan, karena sampai anak cucu kita nanti pasti masih ada keturunannya yang lain agama, seperti itu. Lalu seperti apa harapan Ibu untuk ketika nanti kita post kan pasti dilihat masyarakat dari berbagai tempat nih, Bu. Harapannya apa? Apakah dapat diambil contohnya lalu diimplementasikan atau bagaimana? Ya semoga warga Indonesia yang lain juga saling menghargai. Kalaupun tidak ingin dengan nggak mau berkunjung, nggak mau mengucapkan, silakan, jangan istilahnya menghina seperti itulah. Kalau di sini damai-damai saja, di RT kita itu semua baik-baik saja meskipun beda agama. Jadi sebenarnya sering ya, Bu, terjadi kegiatan toleransi meskipun bukan hanya Natal aja. Iya, meskipun seperti halnya ada yang meninggal, itu pun kalau lain agama kita ya tetap sama saling menghargai juga. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Saya kasih waktu untuk bertanya-tanya, untuk mencari tahu mengenai toleransi dan kegiatan yang ada di sini. Nanti saya akan post di media sosial, Ibu jangan lupa menonton. Akan saya bagikan linknya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Berikut saya lampirkan video dokumentasi pada tradisi kunjungan Hari Natal yang diselenggarakan oleh lingkungan Ciliwung Gang 1. Kegiatan yang dilaksanakan sebelum adanya pandemi. Untuk saat ini, kegiatan kunjungan Hari Raya Natal pada lingkungan Ciliwung ditiadakan sementara waktu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu pemerintah mencegah perluasan virus COVID-19. Lalu kesimpulan dari tayangan video ini yaitu toleransi itu indah. Bagaimana cara kita mengesampingkan ego dan kepentingan untuk saling membaur demi mempertahankan kesatuan menjadi salah satu langkah awal yang baik untuk kita praktikkan. Toleransi dalam umat beragama, contohnya toleransi beragama di mana penganut agama mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Jadi, toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Dari lingkungan Ciliwung Gang 1 ini kita dapat belajar bahwasanya minoritas tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hak kebebasan untuk merayakan apa yang diyakini atau dianutnya. Minoritas tidak selalu dikucilkan atau dikesampingkan ataupun ditindas. Toleransi antar umat beragama di Indonesia dapat berjalan dengan baik diawali dengan para pemimpin atau tokoh agama yang menjadi panutan bagi umatnya. Maka agar sikap toleransi dapat berjalan dan membudaya, keberadaan sifat intoleran dalam bentuk apapun harus dihapus. Apalagi jika dikobarkan oleh ormas-ormas atau oknum yang memakai agama sebagai alat penghalal segala cara untuk mencapai tujuannya. Karena jika terus dibiarkan, maka akan dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Begitulah hasil wawancara kita mengenai toleransi antar umat beragama. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Putri Fatmawati, pamit undur diri.